Waktu kejadian Vina terbunuh di jembatan pelayangan Cirebon itu kan, kamu ada di mana waktu itu? Saya ada di situ. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basirah TV. Kita jumpa lagi. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya jadi ikut-ikutan ya, ingin bersuara tentang yang terjadi akhir ini yang sangat viral, yaitu soal tragedi pembunuhan Vina Cirebon. Nah, kebetulan saya juga memang orang Cirebon ya, jadi ya pengen bersuara gitu ya. Kebetulan kasus ini diangkat ke layar lebar. Nah, mungkin ini awal dari kekisruhan ini karena ada filmnya ya. Nah, momen ini mungkin dimanfaatkan lah, waktu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip memang orang lagi mencari keadilan. Dan saya akhirnya mengikuti berita-berita tentang Vina ini, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa kekisruhan ini yang terjadi di medsos dunia nyata, saya bisa simpulkan bahwa kekisruhan ini dari pihak keluarga terdakwa ya. Nah, kenapa saya bisa simpulkan ini? Karena saya mengamati dari wawancara-wawancara, saya bisa tarik kesimpulan, oh ini. Dan dari wawancara-wawancara itu saya juga dari insting saya, ya, firasat saya, naluri saya, wah ini emang ada kejanggalan. Nah, jadi untuk keluarga para terpidana ini adalah momen lah ya untuk mengacaukan bahasanya. Jadi mereka memframing bahwa mereka itu tidak bersalah, orang korban salah tangkap ya. Tapi dari berbagai interview saya menemukan dan bisa menarik kesimpulan bahwa ini memang tidak benar nih. Jadi mereka seolah-olah jadi memang playing victim, padahal memang benar tersangka ya. Ya, saya kasih contoh kebohongan yang mereka buat ya. Saya mulai dari si tersangka yang sekarang sudah dibebaskan, bebas bersyarat, yaitu si Saka Tatal. Si Saka Tatal ini kalau saya perhatikan memang dari gesture keterangannya itu agak gimana ya, saya sendiri kurang percaya gitu bahwa dia itu korban salah tangkap. Nah, akhirnya saya menemukan satu metode yang saya yakin bisa saya juga percaya ya, dalam arti metode ini biasa dilakukan sama tim kami, yaitu ada satu channel yang coba mewawancarai korinnya si Saka Tatal. Nah, metode ini saya percayain, saya imani itu
ya hampir ada benarnya ya. Justru kalau soal vina kesurupan mungkin saya sendiri agak meragukan. Kenapa meragukan? Karena apa yang masuk ke vina itu kan bebas ya. Artinya siapa saja, mungkin korinnya siapa aja bisa mengaku sebagai vina. Tapi dengan metode, dengan secara pemanggilan itu bisa dipastikan yang masuk itu adalah korin yang bersangkutan. Karena apa? Dengan eh, by name, by address atau dan by apa wajah ya, itu bisa dipastikan bahwa yang masuk ke raga seseorang itu adalah ya korin yang kita inginkan. Siapa ya, korin siapa gitu ya. Jadi contoh korin Sakarata. Nah, saya menemukan satu video yang eh, wawancara jin korinnya Sakatatal. Nah, di situ akhirnya Sakatatal memang mengaku berbohong. Berbohong dalam artian dia ya memang melakukan, ada dia di peristiwa itu. Oke, baik, kita coba akan simak videonya, prosesi pemanggilan dan wawancara korinnya Sakatatal. Yuk. Yang asli sekali bangsa semua kesempatan bisa lepaskan dengan mesmakan semua juga Allah masuk dalam tubuh mediator ini kunci masuk. Protek, langsung saya protek aktif. Yang tidak saya masukkan, keluarkan dari jasad ini. Hanya juga akal yang bisa masuk. Allah. Aku ada di mana? Kamu sekarang sedang di Jawa Timur. Lalu Bapak siapa? Saya Bapak Kisna. Kamu siapa? Saya korin yang mendampingi Saka. Betul itu. Saya akan buktikan dulu benar apa tidak apa yang dikatakan protek aktif. Jika bohong, keluarkan dari jasad. Ya, asal kamu dari daerah mana, Saka? Aku asli orang Cirebon. Saka, kamu sudah menikah apa belum? Belum. Saya mau bertanya sama kamu, nanti dijawab, tolong dijawab ya dengan jujur. Kamu mau nggak? Apa yang ingin Bapak tanyakan? Ya, itu tentang di masa tahun 2016 masa yang lalu ada kasus pembunuhan Vina itu loh. Sehingga kamu kan sudah masuk dalam penjara selama berapa tahun? 3 tahun lebih. Dan
Kenapa kamu kok bisa dikeluarkan sedangkan teman-temanmu masih mendekam di penjara? Sebelumnya, saya adalah korban salah tangkap dari kepolisian. Dan ketika itu, saya mendapat keringanan yang seharusnya saya jalani. Itu lebih dari 3 tahun. Bisa sampai 6 tahun. Tapi ketika itu, ada sesuatu seperti keringanan dan hukuman saya berkurang jadi 3 tahun. Kok bisa kamu membuktikan waktu itu tidak bersalah? Dapat keringanan, siapa yang meminta keringanan itu? Yang jelas kuasa hukum saya. Jadi pengacara kamu. Ini saya akan buktikan. Kamu nggak boleh bohong loh ya sama saya. Katamu benar apa bohong sama saya? Apa? Soal apa? Perkataanmu tadi salah tangkap tadi loh. Kamu tidak bersalah, kamu ditangkap. Itu kamu jujur apa bohong? Maksudnya seperti itu. Saya tidak mengetahui kasus itu. Tetapi kenapa saya ditangkap? Saya itu juga tidak tahu. Saya tak tahu apa-apa. Saya juga tidak mengenali korban pembunuhan itu kedua-duanya. Tetapi saya ketika itu mudahnya ditangkap oleh kepolisian. Ada apa sebenarnya? Ya, saya ingin tahu kebenarannya kan sekarang lagi viral kan soal kamu itu interogasi terus. Tapi gini, kamu mungkin akan saya buktikan kebenarannya ya. Saya tidak bohong, itu memang apa yang terjadi sebenarnya. Ya, tidak apa-apa perkataanmu, saya Saya terima. berani apa saja. Betul. Itu yang terjadi. Betul. Iya. Ya. Sekarang kamu bisa membohongi saya. Kami sama Allah, tapi sama Allah kamu tidak akan mungkin bisa mengelabui Allah. Ya, ini akan saya buktikan jikalau kamu tidak bohong. Tapi kalau kamu bohong, maka kedua tanganmu, ya, itu tulang-tulangmu akan remuk. Yang saya buktikan. Saya nggak bohong. Itu apa yang terjadi Iya, sebenarnya. nanti buktikan nanti sendiri. Aktif, kata kalau perkataannya tadi bohong, kedua tangannya tulang-tulangnya remukkan semua sekarang juga. Sakit. Sakit. Tangan saya sakit. Katanya kamu nggak bohong, berarti kamu bohong itu. Ayo katakan yang jujur. Kalau kamu jujur, maka kedua tanganmu akan kembali utuh lagi. Maafkan saya terpaksa mengatakan itu. Tapi kalau kamu tuh lebih bohong lagi, maka akan bertambah sakit lagi. Ampuni saya. Makanya jujur. Iya, baik. Ampuni saya.
Tolong kembalikan tangan saya. Bagaimana pertanyaan saya tadi? Kamu jawab apa yang benar? Yang mana? Yang masalah tadi, kamu katanya nggak salah kok di penjara. Salah apa tidak? Tolong kembalikan tangan saya dulu. Iya, Saya baru menjawab. kalau kamu nanti jujur, maka itu tanganmu akan kembali. Kamu jangan mengelabui saya lagi. Buktikan dulu kebenaranmu. Iya, saya salah. Salah. Ya udah, tanganmu kembali lagi. Mohon Pak, saya tolong jangan diberitahukan. Ya enggak lah. Kemasannya gini, berikan pada siapa mau di sini. Saya enggak memberitahu siapa-siapa gini. Ini akan saya kunci, kamu tidak bisa keluar kalau bukan saya yang mau keluarkan. Kunci. Bagaimana? Saya akan bertanya lagi, tolong dijawab lagi. Kalau nggak mau sakit, ya kamu harus jujur. Gimana? Kamu di waktu kejadian Vina terbunuh di jembatan pelayangan Cirebon itu kan, kamu ada di mana waktu itu? Saya ada di situ. Benar. Lah kamu ikut gak dalam waktu kejadian pembunuhan, penganiayaan itu? Ikut. Iya, Ikut apa? Ikut mukul apa? Ikut gimana? tolong jangan tanyakan itu. Tapi kamu ikut di waktu itu di situ ya? Iya. Jadi kamu kan bersalah. Kok kamu bisa keluar ya? Sudah Pak, jangan terlalu dalam. Jadi Saka tak tahu, oh gini ya, itu kan kamu termasuk orang yang beruntung ya bisa keluar, sedangkan teman-temanmu masih mendekam di penjara, ya kan? Ada itu teman seperjuangan kamu. Kenapa kamu nggak bisa menolong teman-temanmu? Itu saya lakukan demi saya sendiri. Oh, kamu juga ikut geng motor itu ya? Punya grup itu? Namanya pemuda Pak. Ya, ya tidak apa-apa. Itu wajar-wajar aja kalau kamu ngapa. Saya hanya bertanya saja. Sudah berapa lama, berapa tahun kamu ikut geng motor itu? Tidak lama Pak. Baru Apa? Sejak pembunuhan Vina itu kamu sudah berapa lama ikut? 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun berarti udah lama ya. Nah, kok kamu sekarang bisa berkata tidak tahu permasalahannya salah tangkap itu gimana? Itu terpaksa saya katakan. Oh, seperti itu ya. Iya ya, tidak apa untuk membela diri, maksud kamu seperti itu ya. Biar kamu bebas, dibebaskan walaupun salah, tapi ingin bebas seperti itu ya. Nah, kamu nggak merasa bersalah? Untuk nama baik. Oh, untuk nama baik. Nah, kamu merasa bersalah nggak sekarang waktu keluar itu, perasaanmu bagaimana? Udah dikeluarkan itu loh. Kamu jawab yang jujur. Perasaanmu bagaimana terhadap masalah itu?
ungkapan hatimu, perasaanmu. Coba diungkapkan di sini. Ya pasti saya menyesal dan merasa bersalah. Kamu nggak takut dalam sehari-hari, nggak kebayang-bayang maksudnya waktu kejadian itu? Enggak. Enggak. Lantas eh, teman-teman kamu di waktu itu, kamu seingat kamu berapa ini dalam medan penganiayaan itu? 10. 10. Ada orang perempuan nggak di situ selain Vina? Ada. Ada. Ya tidak apa-apa. Ini ya, kamu ikut memperkosa nggak waktu itu? Jangan tanyakan itu. Kenapa? Ya ikut ya nggak apa-apa, kalau tanya aja. Kata-katanya anak muda, jadi wajar anak muda gitu kan. Alasan kamu kan alasannya anak muda, orang geng motor, orang yang ternama maksudnya ya. Iya. Ya sudah, kalau kamu gitu kamu kan sekarang kan dalam proses penyidik ya, masih dalam penyidikan, masih diselidiki terus kan kamu sekarang Iya. ya. Makanya kamu akan saya kembalikan lagi biar nanti pihak berwajib ya, yang meneruskan perjalanan itu. Karena saya tidak berhak kalau saya menyakiti kamu, maka nanti penyidiknya berhenti dengan di situ. Maka kamu saya akan biarkan hidup, biar Tolong jangan beritahukan ini ke siapa sih. ya, biar diinterogasi sama pihak berwajib kan. Kalau nanti kamu mungkin saya bunuh sekarang kan percuma. Jadi itu kan maksudnya, biar kamu menjalani apa yang kamu pertanggungjawabkan di semasa di tahun 2016 itu, kamu harus bertanggung jawab. Itu loh maksudnya. Kalau kamu nanti memang benar-benar salah, ya kamu harus menerima, karena Allah itu tidak bisa ditipu. Kamu bisa mengelabui saya, tapi Allah tidak bisa dikelabui, benar kan? Nah, ya sudah, mungkin apa yang kamu pesan untuk saya? Saya minta maaf. Loh, kamu nggak salah sama saya kok minta maaf. Ya keluarga Vina mungkin disampaikan minta maafnya. Ya, Ya baik, kita sudah saksikan ya prosesi pemanggilan dan wawancara Korinnya Sakatatal. Gimana menurut Anda, Mas, percaya atau tidak ya? Nah, itulah pengakuan dari Jin Korinnya Sakatatal yang akhirnya mengakui bahwa dia memang terlibat dalam peristiwa pembunuhan di tahun 2016. Ya, semoga kasus ini cepat selesai dan arwah almarhum Vina dan Eki ya, itu supaya tenang. Kita doakan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.